Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu. Ya Tuhan, jadikan kami bencana untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, Bapak katakan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang hadir karena kebetulan. Tapi semua kami hadir di tempat ini ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi tuntunan untuk kami. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di minggu yang pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru 2024. Terima kasih Bapak. Kami mau duduk dengan tenang, kami mau berdiam diri, kami mau mendengarkan apa kata Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Bapak, hamba rindu jangan ada yang terlewatkan, jangan ada seorang pun yang pulang seperti datang, tapi hamba perkatakan semua kami menikmati firman Tuhan, semua kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi Happy New Year. Selamat tahun baru. Tahun yang baru, kita harus punya apa? Semangat yang baru. Kita harus punya apa? Harapan yang baru. Dan kita juga merindukan ada keajaiban yang baru. Puji Tuhan. Berikan dulu senyum kiri kanan. Ya. Katakan, saya senang kita bertemu hari ini. Kita akan membaca dua firman Tuhan. Berapa nih antara kita yang membawa Alkitab? Yang bawa Alkitab, yang membawa Alkitab. Oh, puji Tuhan. Siapa sebetulnya di antara kita yang ingin punya Alkitab, ingin baca Alkitab, tapi tidak punya Alkitab di rumah? Dan saudara menginginkan Alkitab yang seperti itu, angkat tangan. Tidak ada. Yang ingin punya Alkitab seperti ini, ada? Tidak ada yang mau. Yang mau angkat tangan. Mari maju ke depan. Ada lagi yang mau? Yang angkat tangan yang tidak punya Alkitab ya, maju ke depan. Tolong Selin dari Jakarta, dia bawa tugasnya membagi Alkitab. Ada lagi? Ya, untuk anak saya katanya. Oh, sudah koyak, oke. Oh, oke. Hanya mungkin angkanya ini lebih kecil ya. Oke. Ada lagi yang mau? Yang anaknya di rumah tapi tidak punya Alkitab, atau mungkin suaminya ingin sekali. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, yang tidak punya Alkitab dan ingin punya Alkitab, memang karena Alkitabnya sudah kumal di rumah, nah ingin, oke silakan. Tidak ada lagi. Oke, puji Tuhan. Ya. Ya. Mari kita membaca dua ayat firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-13.
ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Kitab Kejadian Keluaran, saya ulangi. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Oke, sudah dapat? Katakan amin. Amin. Ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang berikutnya, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari inilah harapan masa depan. Katakan harapan masa depan. Harapan masa depan. Tentu kita punya harapan masa depan atau harapan yang lebih baik. Ada amin? Amin. Tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Itu harapan kita. Kalau tahun 2024 kita kekurangan, hidup kekurangan. Tapi kalau tahun 2023 kita hidup berkekurangan, tapi harapan kita tahun 2024 kita hidup berkecukupan. Amin. Apa? Hidup apa? Kalau 2023 kita kekurangan, tahun 2024 kita bukan kecukupan. Tidak mau kecukupan. Siapa yang mau bercukup? Kurang atau cukup? Yang mau cukup angkat tangan. Yang 1, 2 yang mau cukup. 1, 2, 3. Yang mau kelimpahan angkat tangan. Lebih banyak yang kelimpahan ya. Luar biasa. Kalau cukup itu hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau kelimpahan bisa bagi sama orang lain. Bagi saudara mau kurang atau cukup? Nah, kelimpahan. Amin. Dia dulu baca kiri kanan. Ya. Dari wajahmu kelihatan kok orang yang berkelimpahan, katakan. Amin. Ya. Harapan kita di tahun 2023 kita kekurangan, tapi 2024 kita kelimpahan. Amin. Tahun 2023 kita selalu mengeluh. Tahun 2024 kita senantiasa apa? Bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2023 kita dipenuhi kecemasan, tapi tahun 2024 dipenuhi apa? Keceriaan. Amin. Amin. Harapan masa depan. Kita harus punya harapan yang lebih baik. Untuk apa bangsa Israel harus keluar dari Mesir? Karena ada harapan yang lebih baik di mana? Di Promised Land, di tanah perjanjian. Dan untuk bisa sampai ke tanah perjanjian, untuk bisa sampai ke tanah Kanaan, perhatikan, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, mereka harus apa? Sama-sama katakan, yang pertama apa? Mereka harus meninggalkan Mesir. Katakan meninggalkan Mesir. Yang kedua, mereka harus apa? Mereka harus melangkah, berjalan, dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, mereka harus apa? Mereka harus merebut untuk menduduki tanah Kanaan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama apa? Yang kedua, mereka harus melangkah, berjalan, dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, mereka harus apa? Merebut. Mereka harus berjuang untuk merebut dan menduduki tanah Kanaan. Untuk mendapatkan yang lebih baik tanah Kanaan itu, mereka harus meninggalkan Mesir. Yang kedua, mereka harus berjalan. Mereka harus melangkah, berjalan, dituntun oleh Tuhan. Amin. Katakan harus meninggalkan Mesir. Tidak mungkin mereka sampai ke tanah perjanjian
Kalau mereka tidak tinggalkan Mesir, kita tidak mungkin sampai kepada apa menjadi harapan kita yang lebih baik di tahun 2024 kalau kita tidak bersedia meninggalkan sesuatu di tahun yang sebelumnya ini. Saya saya ketemu dengan seorang yang menangis. Kenapa? Ya karena aku dibilang tidak boleh lagi melayani. Saya bilang, beda loh antara jangan dulu melayani dan tidak boleh melayani. Artinya, kalau Anda harus sadar kenapa tidak boleh melayani. Anda terlalu cepat, Anda terlalu reaktif. Anda cepat menanggap sesuatu dengan negatif. Anda cepat tersinggung. Anda tidak mungkin lebih maju kalau Anda tidak bisa belajar untuk tinggalkan sikap yang buruk seperti itu. Tidak mungkin mendapat yang lebih baik. Kemanapun Anda pergi, saya percaya Anda akan mengalami bukan hanya yang hal yang sama, bahkan yang lebih buruk dari itu. Mungkin yang lebih sulit dari itu. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mengontrol emosi Anda. Anda harus tinggalkan itu. Untuk dapat yang lebih baik, Anda harus belajar untuk bisa menang atas tantangan itu. Amin. Harus sedia meninggalkan. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Yang pertama tentang meninggalkan. Butir 1. Demikian firman Tuhan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Perhatikan, dengan siap sedia berperang. Sama-sama baca dulu 3. Berjalanlah orang Israel dari mana? Dari Mesir. Mereka berjalan dari Mesir menuju ke mana? Ke tanah perjanjian itu. Tanah yang dijanjikan itu ke tanah Kanaan. Mereka harus apa? Berjalan dari mana? Dari Mesir. Mereka harus apa? Tinggalkan Mesir. Saya bersyukur saya ada di tempat ini karena keputusan saya setiap 3 tahun yang lalu. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau untuk melayani Tuhan. Ada yang harus saya tinggalkan. Bangsa Israel harus meninggalkan Mesir supaya mereka bisa sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian itu. Anda tidak mungkin sampai kepada tujuan kalau Anda tidak sedia meninggalkan sesuatu. Firman Tuhan katakan, semua yang dunia itu kamu harus tinggalkan. Buang semuanya itu. Amin. Amin. Jadi perhatikan butir yang pertama. Sama-sama kita baca poin yang pertama sebelum ayat ini. No. Kembali ke awalnya tadi. Ingat. Yang pertama, harus meninggalkan Mesir. Betul? Yang kedua apa? Harus melangkah, berjalan, dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Putri yang kedua, sama-sama kita baca 2, 2, 3. Melangkah, meninggalkan Mesir, berlangkah dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Wow, itu artinya.
Kita baca saja ayatnya satu dulu, ya. Berarti tidak di copy tadi. Oke, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan tadi, kita baca kembali, baca bersama-sama bersuara. Keluaran pasal 13 ayat 21. Lebih keras lagi, baca sama-sama 2, 2, 3. Tuhan berjalan di tengah mereka. Oke. Perhatikan baik. Tuhan berjalan di depan mereka. Katakan Tuhan berjalan di depan mereka. Perhatikan, menuntun mereka. Ya. Siang dan malam, oleh tiang api. Mereka harus apa? Mereka harus melangkah, berjalan, mengikuti tuntunan Tuhan. Melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Ini lagi, di copy lagi, di print ulang apa, di share ulang apa, ditampilkan. Oke. Berarti tidak diikutin apa yang tadi yang saya sudah kirimkan. Oke, perhatikan baik-baik. Yang kedua, yang apa? Melangkah, mengikuti tuntunan Tuhan, dipimpin Tuhan melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Dan firman Tuhan, sekalipun tengah malam, tapi kalau tiang api itu sudah bergerak, mereka pun harus bergerak. Kalau tiang api itu atau tiang awan itu berhenti, mereka juga harus berhenti. Artinya mereka hidup dituntun oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Mereka dituntun oleh Tuhan. Bagaimana kalau sekarang, Pastor? Di mana tiang awan dan tiang api itu? Saudaraku, saya berkata untuk kita, Tuhan menuntun kita saat ini dengan apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan menuntun kita melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Tuhan menuntun kita melalui apa? Melalui hati nurani. Tuhan taruh dalam hati kita untuk menuntun kita. Ya. Saudaraku, firman Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Firman Tuhan sangat jelas memberitahu kepada kita bagaimana Paulus dituntun oleh Tuhan. Ke tempat-tempat yang Tuhan kehendaki harus ke sana. Paulus mau berangkat ke Asia, tapi Roh Kudus menghalangi dia untuk dia harus pergi ke Eropa. Tuhan menuntun. Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Dan saya percaya, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan menuntun kita melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, apa menjadi rancangan kehendak-Mu untuk kami, untuk pelayanan di tahun 2024? Sinode pimpinan Sinode berdoa dan kemudian meyakini bahwa inilah yang Tuhan taruh untuk menjadi tema tahun 2024. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Gereja yang kudus, berdoa dan berjaga-jaga untuk Tuhan yang besar menjelang kedatangan Tuhan. Wah, ini tema ini pesannya banyak ya. Fondasinya adalah apa? Gereja yang kudus. 1 Petrus yang ke-9. Kamu adalah imamat yang kudus. Kamu adalah umat yang kudus. Umat kepunyaan Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Ya.
Gereja yang kudus harus berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk jemaat, untuk kota di mana kita tinggal. Berdoa untuk siapa? Untuk hamba-hamba Tuhan. Berjalan berdoa, berdoa dan berjaga-jaga. Karena untuk tuayan yang besar. Wow. Lagi-lagi kata tuayan itu muncul. Tahun yang lalu sih saya ada kata tuayan. Tapi hari ini, tahun ini juga kata yang sama muncul. Katakan tuayan yang besar. Tuayan yang besar. Katakan tuayan yang besar. Tuayan yang besar. Saudaraku, mari kita percaya, kita bangun ruangan di atas untuk tuayan yang besar. Amin. 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 Ya, hari ini bisa naik ke atas. Selesai ibadah. Oke, selesai ibadah kita langsung kita naik ke atas untuk kita bisa lihat lantai 2. Kita lantai 2 ya. Kan ibadah basement, lantai 1, lantai 2 kita. Ya. Untuk bisa lihat tempat ruangan itu. Dan kita rindu, kita semua dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk tuayan yang besar. Amin. Kita semua termasuk hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk tuayan yang besar. Oke, sudah muncul? Tadi belum? Oke, butir yang kedua tadi, belum? Oke, melangkah berjalan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ulang sama-sama butir 2, sama-sama 2, 2, 3. Melangkah berjalan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Oke, ayatnya kita baca lagi ulang bersama-sama. Sama-sama kita baca ayat ini. Perhatikan baik-baik, sudah jelas ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, sama-sama 2, 3, untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan menuntun mereka dengan tiang apa dan tiang api, tiang api. Tuhan menuntun mereka di jalan sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Yang diberi warna yang berbeda kuning, sama-sama kita baca ulang. 2 dan 3. Tuhan berjalan di depan mereka untuk menuntun mereka di jalan sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ulang sekali lagi 2, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka untuk menuntun mereka di jalan sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Oke, kata mereka ganti dengan kata kita. Sama-sama 2, 2, 3. Tuhan menuntun kita supaya kita dapat berjalan Sehingga kita dapat berjalan siang dan malam. Oke. Ya. Mereka ganti dengan kita. Sama-sama 2, 2, 3. Tuhan berjalan di depan kita untuk menuntun kita di jalan supaya kita dapat berjalan siang dan malam. Kata kita ganti dengan kata saya. 2, 2, 3. Tuhan berjalan di depan saya untuk menuntun saya di jalan sehingga saya dapat berjalan siang dan malam. Amin. Kata saya lagi-lagi kita ganti dengan nama masing-masing. Amin. Sama-sama 2, 2, 3. Tuhan berjalan di depan saya untuk menuntun saya di jalan sehingga saya dapat berjalan siang dan malam. Oh, puji Tuhan. Tuhan berjalan di depan saya untuk menuntun saya, sehingga saya dapat berjalan siang dan malam. Wow, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah janji Tuhan. Ya, Pak, Tuhan menuntun kita, Tuhan menuntun saya, Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara. Ya. Melalui apa? Melalui kuasanya Roh Kudusnya, melalui firman Tuhan. Tuhan menuntun kita juga melalui apa? Melalui hati nurani kita. Saya percaya Tuhan bisa berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus bisa berbisik kepada kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang lain. Dalam Alkitab bahkan keledai pun dipakai Tuhan untuk berbicara kepada siapa? Kepada Biliam. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan saya percaya
Tuhan juga memakai firman Tuhan pada pagi hari ini untuk berbicara kepada kita. Mari kita hidup dituntun Tuhan di tahun 2024 ini, amin. Untuk menuju ke harapan yang baru itu. Untuk mendapatkan yang lebih baik di tahun yang baru ini, tahun 2024. Amin. Yang berikut yang ketiga, perhatikan bukti yang ketiga. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Merebut, berjuang untuk menduduki tanah Kanaan. Kita harus apa? Katakan merebut. Kita harus apa? Berjuang. Untuk apa? Untuk menduduki tanah Kanaan. Untuk mendapatkan yang terbaik itu. Amin. Ya, banyak anak muda di tempat ini. Ini kesempatan Bapak anak muda untuk berjuang, merebut, ya. Untuk Bapak sudah duduki. Untuk anak muda duduki di mana? Di kantor, di perusahaan. Kita harus apa? Katakan merebut. Katakan merebut. Katakan berjuang. Kita menduduki. Amin. Kita baca satu ayat firman Tuhan berikut ini. Bilangan 13 ayat 30. Sama-sama kita baca. Ketika orang lain 10 pengintai lain berkata tidak mungkin kita bisa merebutnya, tidak mungkin kita bisa mendudukinya, tidak mungkin kita bisa menang. Ya, ada 12 pengintai. Itu 10 itu semua pesimis. Hanya 2 yang optimis. Yang 10 berkata tidak mungkin, mereka lebih kuat, kita tidak mampu. Itu yang 10. Yang hanya 2 yang optimis. Yang optimis itu berkata apa? Mari kita baca bersama-sama. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Itu perkataan apa? Optimis, bukan pesimis. Itu perkataan iman. Kita pasti mendudukinya, kita pasti menang. Amin. Lihat dulu baca kiri kanan. Dia pesimis atau optimis? Hah? Apa? Pesimis. Coba sekali lagi lihat baca kiri kanan dan bilang, memang dari wajahmu kata engkau orang yang orang apa? Optimis. Orang apa? Hah? Coba lihat dulu baca Pak Ramli. Dia orang optimis atau pesimis? Kalau Pak Kota Barat optimis, ya. Kalau Pak Sasekade gimana? Puji Tuhan. Kita baca ulang ayat ini sama-sama 2 dan 3. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu dan berkata di hadapan Musa, katanya tidak. Sama-sama kita baca, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita akan maju dan apa? Menduduki. Kita akan maju dan apa? Menduduki. Ingat 3M. Yang pertama apa? Meninggalkan. Yang kedua apa? Melangkah. Yang ketiga apa? Kita harus merebut. Untuk apa? Untuk merebut, untuk berjuang, untuk apa? Menduduki. Sebab kita pasti mengalahkan mereka. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Ternyata untuk mendapatkan yang terbaik itu, harapan masa depan yang baik itu, kita harus apa? Harus berjuang. Amin. Mari kita berjuang
untuk mendapatkan yang terbaik di tahun 2024 ini. Amin. Mari kita berjuang untuk menduduki negeri musuh. Kita harus mendudukinya. Kita harus berjuang. Ada amin? Kita pasti dapat mengalahkan mereka. Kita pasti menang. Wow, baru bisa dengan sadar Tuhan. Mari kita ingat pesan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Harapan masa depan, katakan harapan masa depan. Sama-sama kita perhatikan. Yang pertama ialah kita harus meninggalkan Mesir. Yang kedua, kita harus melangkah berjalan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Oke, berjalan dituntun Tuhan. Yang ketiga, kita harus merebut. Amin. Berjuang. Mari pastikan langkah kita mengikuti jejak Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya. Mazmur pasal 17 ayat yang kelima. Perhatikan lagi ayat ini, sama-sama kita perkatakan 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Ulang sama-sama 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan berhenti. Amin. Mari kita berjalan begitu. Jadi Tuhan bilang apa? Aku berjalan di mana? Di depanmu. Melalui tiang awan, tiang api. Tuhan berjalan di depan. Berarti kita harus ikut dari mana? Kita mengikuti jejaknya Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Pastikan kakimu tidak akan goyah. Artinya, setialah ikut Tuhan. Ikuti Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan katakan, kakiku tidak akan goyah. Artinya, Anda tidak akan perlu takut. Anda tidak perlu cemas. Anda tidak perlu gelisah. Anda tidak perlu khawatir. Ya. Kita baca ulang sama-sama 2 dan 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan goyah. Amin. Pastikan langkah kita mengikuti jejak Tuhan di tahun 2024 ini. Amin. Kita tidak akan goyah, kata firman Tuhan. Anda akan teguh. Orang bisa saja mungkin membuat Anda supaya Anda putus asa. Tapi kalau Anda tetap berjalan di jejak Tuhan, Anda tetap akan kuat. Amin. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan goyah. Sama-sama 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan goyah. Ikutin tuntunan Tuhan dalam perjalanan kita di tahun 2024 ini. Kalau kita mengikuti tuntunan, berarti kita harus cari tahu kehendak Tuhan. Kita harus berdoa. Apa menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Pastikan kita dituntun Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, jangan lupa, kita harus apa? Harus berjuang. Kita harus merebutnya. Amin. Ya. Kita anak-anak akan kembali ke sekolah untuk terus berjuang untuk belajar. Kita akan kembali ke tempat pekerjaan lagi kita masing-masing di tahun yang baru ini. Mari kita berjuang, ya, sehingga apa yang kita harapkan juga bangunan kita lantai 2 bisa diselesaikan. Amin. Tapi kita harus berjuang. Amin. Karena kita mau mengharapkan yang terbaik. Harapkan yang terbaik. Dan mari kita juga lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin.